Aiman itu mau lu tinggalnya lu berkreasi, nggak ada settingan. Sama Rocky ini adalah gue juga belajar dari dia. Gue terus terang aja. Tapi kok kemarin lu ditinggal? Bukan ditinggal karena gue nggak katain dia buat tuna tuh. Jokowinya sama bro, yang dulu bro. Wah sama. Wah sama. Lu lihatnya dari mana? Lu kira patung? Pak Jokowi bilang memang dia menginstruksikan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Terlalu cepat. Kerja dulu dong, ya kan? Kalau berharap nggak salah. Boleh-boleh saja. Nanti-nantilah. Ya toh. Jangan gak usah sekarang dulu. Ayo kita kerja dulu bareng-bareng semuanya gitu. Nah, ini gue agak sedih. Kalau you katakan dejokowisasi pasti ada demegawatisasi kan. Oh, ekstrim banget itu. Boleh nggak? Karena dia mau, ini ada seorang. Ini bukan ngadu domba nih. Sekarang kelemahan Pak Jokowi itu nggak ada buzzernya. Hah? Yakin? Ini berlebihan ini. Nggak ada buzzernya. Yang dibayar. Lu juga kasih dia langsung. Apa sih? Jasa Gibran. Jasa Gibran. Artinya 6 plus 3 sudah 9 tahun. Itu dihitung. Jadi dia hanya menjalani 2 tahun. Ya, jadi 11 atau setahun. Enggak, masalah ini pemikiran mereka itu adalah Lu jangan don't get me wrong ya. Gua enggak mencari kesalahan. Gua apa Mas Gua Ekrom? pengennya ini Gibran selesai di Iya. tujuan gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita menghadapi atau menyaksikan berbagai hal yang baik tentang Indonesia akhir-akhir ini. Yang terakhir adalah pidato mengguncang sidang ke-80 PBB dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Nah, kita akan bahas tentang Indonesia bersama sahabat saya, Ketua Umum Profesional Indonesia Pak Datuk Sweda. Wah, pengamat kebijakan publik katanya. Begitulah kira-kira. Terima kasih Mas En. Udah diundang sini sama kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Kehormatan. Studio kita yang Keren. ini gimana Pak Datuk melihat sidang umum? kan gua gak diundang sini. Waduh, ada kawan kita nih, ketua nih ya. Enggak, gue mau gerbek lu gitu loh. Lu kan bilang janji gue tadi jam berapa? Jam 12 atau jam 1 tadi. Lu bukannya Sorry gue kemarin ketika Rocky itu semua hari. enggak, makanya gue bilang Sini. gue sekalian juga mau ngusir lu. Ada respon di sini lo percaya. Dan kita nggak akan bahas tentang ijazah. Gue gak mau bahas ijazah, gue gak mau bahas respon, gue mau bahas lu. Sekali-kali perlu dibahas juga dia. Ya, jangan lo bikin rusak-rusak orang aja kan gitu. Nah, Andi Aswan. Selamat siang. Ketum Jokowi Mania. Enggak, gue koordinator Prabowo Gibran. Rumah Juang Prabowo Gibran. Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Lu kan jadi wamenaker. Ganti Noel enggak? Nah, bukan passion gue lah di situ, bos. Tapi kalau untuk berbakti pada negara nggak salah juga. Kalau bakti ditugaskan ya oleh negara, kita terima dong. Ngajak dia datang. Dia emang pemenang nih. Jadi gini bro, jadi Tahu lah. Lo datang ke tiba-tiba pada itu ngajak tuh. gue dekat sama dia. Perlu berbincang lagi nggak? Gue gak usah tunjuk, gue bukan Rismon. Sebenarnya gue Aiman kali. Gue cuma satu, gue bilang, ini gue punya soib gue nih, kapan soib gue kerjain juga. Dia kan kerjain orang terus. Betul. Iya, sekarang dia bingung kan. Gue sengaja gue datang ini, gue mau gerbek lu seperti apa. Lanjut bro, lanjut. Lu dikirim Pak Jokowi apa dikirim Gibran? Gue itu mau balas dendam sama lu. Makanya gue datang. Nah, lu.
Kemana Sylvester mau tindak? Tahu nggak? Lo main tembak langsung di mana Kawan kita itu, kawan kita itu. Dan waktu itu kawan kita yang luar biasa ya bro. Gue cerita dulu nih. Enggak deh, Nggak, gue ngomong deh. gue pengalaman lu, gue baik juga. Lo jauh baik. Makanya gue cerita dulu sejarah dia. Ya. Kalau Brazil ini itu orang yang istiqomah istilahnya kita lah. Ya artinya. Lu fokusnya kepada tuh aja. Biar nanti ngomongnya ya jelas aja, taruh suara aja. Ntar viewer lu nggak ada, tambah sedikit. Gua masuk viewer lu naik tuh langsung. Ya udah. Bener nggak? Coba aja kan kemarin kita berdua sampai 400 ribuan loh. Ya nggak? Di sana itu jadi rame. Gini bro, jadi gini bro. Ya kalau kita bicara ini kan kita bicara ini adalah case-nya kan case politik sebetulnya. 2017 itu, ya. Dan itu kan sudah berapa ya? Kalau kita lihat itu seperti kayak sudah daluarsa lah gitu. Yang jelas adalah bahwasanya Di tengah. apa yang dilakukan gue lagi ngomong lu ayah lu Aku ngomong aja. Lu ngomong kan itu record. Iya. lu abang pada tuh ngomong Makanya kan kalau pada tuh ngomong, gue perhatiin. gue gak perhatiin Lu ngomong, gue gue Pak Mi di luar aduh udah. Ya gimana sih? Ulang. Jadi kan karena masalah politik tadi lo bilang. ya ini kan masalah politik 2017 bos ya pada saat itu kan pertarungan antara Anies Baswedan ya dengan Sandiaga Uno dengan Ahok itu kan dan Jarot itu. Nah pada saat itu memang ada suatu demonstrasi lah ya dari relawan ya yang kemudian demonstrasi itu Bang Silver ini ditelepon. Sir lu sumbang dong ya sama para korlap di situ ya relawan di situ. Nah, aku cerita dulu flashback dulu ya. Ditelepon, bro, kirim dong makanan, kirim dong itu. Ya udah deh, oke, gue kirim ntar gue kirim langsung. Nah dia datang gitu. Pada saat itu, yang mereka udah kehabisan bahan untuk orasi gitu loh. Wah, si Plato datang tuh. Pajak dia bikin nih. Tuh kan gue rezeki gue tuh. Rezeki anak soleh. Datang kan. Pajangan ini. Dia ngomong tuh bro langsung. Dia situ udah keselip tang gitu. Dia situ keselip tang. Dan dia sadari itu sih bro. Ya. Kemudian apa? Iyalah mungkin lah. Kita bisa ada unsur-unsur saranya seperti apa kayak gitu. Kalau ngomong-ngomong pahit dari dia nih, kita makan. Oh iya enak juga nih kelihatannya kulit kamar kan? Nah ini bukan pajangan ini. Oh pajangan. Jadi dia sliptang aja. Sliptang. Tapi terus kok ada proses hukum bro? Nah ini masalahnya ada sliptang itu ya kemungkinan permohonan maafnya mungkin sudah selesai lah ya dengan JK itu, ya kan? Tapi kan yang mendaftar itu anaknya. Khairani. Masalahnya sebetulnya kalau kita bicara delik aduan 310 311 yang dikenakan ke Sylvester itu harusnya JK sendiri yang melaporkan, bukan anaknya. Secara hukum itu sebenarnya sudah cacat, ya kan? Tapi permasalahan juga menurut lo nih Caca. Ini loh kita bicara kuhap. Enggak kan gue nggak ngerti kan kata Nah, jaksa. kalau nggak ngomong bicara kuhap. Nah kita coba lihat ini juga lah. Pada saat itu siapa yang berkuasa? Ya kan, Pak JK wakil presiden, ya kan bos. Ya kita tidak menafikan lah apapun yang terjadi itu kan pasti kan ada unsur-unsur politik yang bermain di sana gitu loh. Dan dia terima bahwa dia ini kan dia terima. Karena kenapa sih dikatakan dia terima? Ketika dia menghadapi itu dia hadapi sendiri dia tanpa pengacara. Nah dia katanya sudah menjalani hukuman. Ya terlepas apakah dia menjalani hukuman saya tidak tahu untuk itu. Ya yang jelas apa yang terjadi kan kronologisnya seperti itu. Ya kita kan tidak bisa meniscayakan bahwa itu sudah terjadi yang namanya keputusan sudah ingkrah. Ya, bagaimana proses ini kenapa tidak dieksekusi atau apa kan saya tidak bisa mencampuri untuk hal seperti itu ya karena itu adalah sudah berani mencampuri podcast saya bapak. Ya berani karena lu berani mencampuri itu main masuk gue sengaja gue masuk lu. Masa gue lagi makan bakmi dia bilang jangan di dalam. Ya oke. Ya kan? Tapi menurut Pak Datu gimana sebetulnya penegakan hukum di Indonesia? Minum ya? Minum. Itulah. Itu menjadi keprihatinan saya. Pelit banget lu, terima kasih. Jadi sesungguhnya kalau kita semua tidak ada hal yang simpel, etika. Kita pegang etika kita semuanya, insya Allah
selamat kita ini. Itu Masuk tanpa betul gitu gimana etika? Gue gak punya etika. Sama lu gak butuh etika. Lu sendiri gak punya etika. Udah biasa sama dia biasa. Tenang aja. Lu gaji tetap digaji sama dia. Orang baik deh. Terusin aja palsu sih. Saya nggak tahu nih mau gimana. Jadi gimana pada tuh tadi etika. Etika kan pada tuh ini namanya kayak Kamir nih. Jadi kalau menurut saya, kalau kita semua itu pegang etika itu, makanya hukum itu akan tegak dengan baik. Ya. Ya kan? Ya. Sekarang saya mau mulai dengan mengatakan bapak-bapak yang di atas itu, Ya. ya kan, masih yang presiden kah, yang mantan presiden kah, ya kan, kalau beliau-beliau itu memberikan contoh, beliau-beliau itu kan sudah bukan hanya raja, sudah begawan sekarang itu tingkatannya, ya kan, jadi kita berharap itu lebih lah. Jangan biarkan kita semua berteriak-teriak di podcast, kita berantem terus menerus, kita nggak perlu lah, ya kan? Ayolah kita bareng-bareng. Itu maksudnya buat lo. Jangan berantem di acara-acara TV itu maksudnya buat lo tuh. Lo dengerin kata pada tuh. Nah, gue bilang gue dengerin, abang gue dengerin lo, gue dengerin dia. Tuh kayak gitu. Kan gue suka. Emang kayak gitu kan ya Jokowi. Jokowi mania maksudnya dulu Noel begitu, sekarang dia begini. Tapi dia sahabatku. Dia sahabatku. Gue lebih intelektual lah. Lebih intelektual. Intelektual lah kita bicara. Kan kita juga kan kalau kita bicara bagaimana menjawab pertanyaan argumen-argumen mereka yang sontolo, ya kita juga memberikan kita secara defense, nggak bakal dia kan terima. Biar pertanyaan dari luar gua. Itu di rakyat bersuara kalau lagi berantem gitu maju ke atas panggung terus marah-marah teriak itu pakai badut bawa borgol segala itu emang di set begitu sama Iman atau ada Iman itu mau lu betinggalan lu berkreasi nggak ada settingan gua tuh juga. jadi kalau marah-marah itu emang dari ya karena gitu itu battle tadi itu settingan teman-teman bilang dah baik marah-marah betul gitu kan bukan marah begitu beginilah. Ketika kita masuk ke dalam suatu perdebatan ya dengan tensi yang tinggi, bagaimana mempertahankan keyakinan kita masing-masing, ya pasti kan kita juga ada suatu yang katakanlah yang entah gimmick ya entah apa. Kita juga harus menyadari juga bahwasannya TV itu ada show. Ketika TV itu hanya landai-landai saja dengan pembahasan yang sangat hot, apakah akan dilirik? Kan tipe orang Indonesia itu, ya kan, bagaimana kenyataan di depan maupun di belakang itu sama menurut persepsi dari viewer kan begitu. Tapi itu tidak sama. Ketika kami selesai dalam satu panggung yang benar kita mempertahankan argumen kita masing-masing, di luar kita tidak berbicara hal itu. Masa sih? Serius. Masa sih? Dan gua agak seriusnya sekarang nih. Serius itu. Jadi lo di belakang layar sama Roy Suryo peluk-pelukan. Gua belakang layar sama Roy Suryo, ya. Kita nggak bicara, kita ketawa-ketawa ngakak. Sama Rismon? Nah itu berbeda. Itu berbeda. Karena apa? Kita melihat kematangan seseorang. Itu kan kita sama-sama di kampus ditempa lah ya kan yang namanya bagaimana berorganisasi di kampus seperti apa, bagaimana organisasi massa seperti apa. Kita bisa ditempa. Bagaimana kita membedakan posisi kita ya ketika kita dalam suatu perdebatan ya di dalam kamar ini katakanlah setelah keluar ada keputusan kita santai apa kita akan memikirkan itu tidak karena itu sudah suatu keputusan yang bersama. Saya contohkan itu maka saya katakan udahlah bro Mas Roy lu kasih tahu ke si Rismon itu lah gue gak kenal ya terserah lo gue kan ngasih tahu ke lu gue pada kenal Rismon. Dia bohong deh. Padahal kemarin diajak makan tuh. Alah kesukaan lu tuh ada tuh. Apa? Nasi jamblang bukan? Oh enggak ya? Ya udahlah terserah lu. Kemarin gue lihat tuh ada ke situ. Nah, sama Roy Suryo lah. Sama Rismon lu gak pernah. Nah kalau Roy Suryo sih kenal. Lu kan lah Rismon kenal. Jadi kalau tunggu sebelum pindah. Jadi kalau sama Roy Suryo lo santai. Santai. Sama Rismon enggak?
Ya dia nggak mau negor gue nggak apa-apa. Kalau dia negor gue jawab. Bani, lo ngomong apa? Bro, apalagi kalau datang itu sama bininya. Kalau ngamuk bos itu bos. Tanya aja siapa. Kamu siapa? Ya bininya juga bisa ngamuk. Oh gitu. Iya. Kalau mau Rocky gimana? Gue Rocky asik gue. Karena apa? Gue juga sama Rocky ini adalah gue juga belajar dari dia. Gue terus terang aja. Tapi kok kemarin lu ditinggal? Bukan ditinggal karena gue ngekatain dia botuna tuh. Nah itu kan tipe Rocky kan orangnya antik ya. Tapi bagaimana gue adalah hormat sama dia, seorang senior yang juga memberikan Kenapa lo pencerahan. gak bisa hormat sama Rismon? Kenapa? Kenapa lo gak bisa hormat sama Rismon? Ngapain gue mesti hormat sama seseorang yang jelas ya ijazahnya diduga palsu tapi menuduh orang palsu. Itu paling gue kali. ngomongin ijazah. Ya lu kan ngomong gue bicara kenyataannya ini yang ada gue bilang kan lu nggak terserah itu kan gitu loh. Pak Datu, gimana menghadapi sahabat Pak Datu kayak gini nih? Berbaik sama orang tuh milih-milih. Kan dia ini kan hanya di depan kamera. Iya kan, orangnya baik, ini kan baik, ya kan, depan kamera. Hanya kalau keseringan nggak sure juga. Tapi nonton banyak Sama apa sih bos? Konsultasi gitu bro. udah kita bicara tentang Indonesia gini gimana? Iya. Itu kita lebih serius sedikit pak. Nah, itu tadi kalau keseringan nggak sure juga. Nggak sure juga, ya kan. Dan kawan, kan orang tahu kawan kita baik, ya kan. Ah, gimana sih kalau mau gini? Tiba-tiba kita tangan Bikin mau Pak Datu juga ada. Dan juga ada juga. Nggak juga. Nanti kan juga begini lah ya. Kita ketika menghadapi orang gila, ya kita juga jadi orang gila juga jadinya kan. Ini teman-teman ya, admin gue nih emang perlu gue audit nih. Ngundang ke Andi Aswan nih. Berasa nih, mumpung nih. Kan gue tanya, gue pakai apa? Makanya kita serius atau santai? Udah santai, nah ini aku senang nih. Santai kita santai kan kita ngomongin nggak ada. Gitu bro. Nah, Pak Jokowi bilang memang dia menginstruksikan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu gimana sih ceritanya? jadi kan kalau kita lihat ini keberlanjutan ya. Kita lihat keberlanjutan. Nah, sebelumnya kenapa sampai statement hukum? Yang tadi gue ngomong dulu nih keberlanjutan ya kan. Intinya kan begitu untuk pemerintah sekarang. Jadi statement itu adalah statement yang sebetulnya tidak boleh diungkapkan di publik. Statement siapa? Pak Jokowi dekat kepada para relawan. Gue bilang yang tidak boleh diungkapkan di depan publik. Harusnya. Tapi Ini kalau ngomong ke siapa? Ke Jokowi apa ke relawan? Kan Jokowi ngomong juga. parah juga lo bikin gua pusing juga kan karena ngomongin. Kalau serius gue tanyain. Jadi gini bro. Kan lo bilang. Jadi kita nih Pak Jokowi meminta kepada para relawan. Ya waktu itu kan juga terbatas relawannya. Kan lo nggak ada di situ. Kenapa? Pokoknya gue kasih tahu lo. Lalu ada nggak di situ? Pada saat itu gue Diundang kan? bukan Jangan suka marah-marah. Dengerin dia. tunggu dulu dong. Iya mana undangnya? Gue nggak belum selesai dulu. Oke, sorry bro. Tapi gue suka. Itu kenyataannya. Gue ngomong jujur juga. Gitu kan. Waktu itu ada pertemuan relawan. Ada pertemuan relawan. Saya lagi sibuk Di Solo. Di Solo. Lu sibuk di Jakarta. Gue pas di Jakarta, ya kan. Kita kan komunikasi lah. Ya. Gitu kan juga bisa video call kan. Iya boleh. Ya. Jadi instruksi. Itu rahasia bos. Oh rahasia. Itu rahasia, bukan konsumsi publik. Ya. Itu 5 bulan yang lalu bos. 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. Viralnya baru sekarang. Nah, jadi kan gue sambil kenapa sekarang tadi tidak. Itu ada namanya satu relawan Bara JP. Baru ada Saingan lo tuh. kita dalam relawan tuh gak ada saingan. Oh, gue pikir lu saingan. Kita itu gotong royong bagaimana mensukseskan Saya kan nggak tahu Pak. Saya tidak di dalam lingkaran relawan. Saya pikir ada relawan tuh ada yang saingan nggak ada ya. Lu juga kan kalau di ini apa pengamat politik ada saingan nggak lu? Enggak, gue nggak ada saingan. Ada lah. Nggak ada, gue ada saingan. pengamat politik ternama itu cuma satu Pak. Oh iya, Henry Satrio tuh ya. Bener ya. Betul ya. Sorry. Nggak, tadi kemarin Bara JP ada meeting sama Pak Jokowi. Nggak, jadi Bara JP itu dia pelantikan gitu kan. Oke. Dihadiri oleh Kaisang. Mungkin lah minta waktu mau ketemu Pak Jokowi di Solo gitu kan. Ada Kaisang lah ya. Kemudian ya datanglah ke Solo. Dan ini kan orang baru nih. Kalau yang orang Bara JP yang lama tahu.
ketua yang lama itu tahu. Yang lama itu yang Tahu. tahu tuh Datuk Suida, bos. Hah? Udah lama banget. Nah, gua kamu bara JP buat Oh, ya, enggak kan lo bilang pengalaman paling lama. Oh iya. Dari zaman sebelum Jakarta. Ya kalau nggak lu waktu itu masih pakai Vespa, lu sekarang udah pakai Ferrari? Belum kan lo. Belum. Maserati bro, lo yang Oh, Maserati. Oh, Maserati itu yang Wow, ya? wow. Jualan warteg itu yang namanya Maserati kan, Bang? Iya, Pak. Warteg betul nggak? Yang sebelahnya Warmo kan? Iya benar. Lu bahaya bro, kalau ngomongin harta-harta bro. Ya enggak. Panjang bro soalnya. Makanya gua kan dijelasin Maserati, lu bilang lu bilang Maserati kan, yang bahkan gua bilang Maserati kan bahasan gua tuh yang ke warteg itu yang kita samakan kan dulu. Depan bulan jadi para JP gimana? Ya jadi para baca lantik, ya kan terus ke Solo kan, Nah, adalah pengarahan, Nah. ya gitu. Nah ini kan di Solo itu nggak pernah berhenti, yang namanya orang datang apa ya setiap hari mas. Kalau Sabtu Minggu dapet lah itu, kalau Sabtu Minggu setiap hari itu ada. Pak Jokowi, Ke rumah Pak Jokowi sampai sekarang. Oh, iya, foto-foto. foto-foto. Ya, itu yang Dulu posisinya dulu berdiri, sekarang beliau kan posisinya ditempatkan untuk duduk. Dari selendatan di belakang foto. Itu dari mana-mana datang, dari Sabang sampai Merauke yang hadir. itu Jokowinya sama bro yang dulu bro. Wah sama. Wah sama. Lu lihatnya dari mana? Lu kira patung? Mungkin kita ada gosip kan, katanya ini kan ada foto, ada cuplikan Bu Iriana nggak mau digandeng, Mas Gibran nggak mau cium tangan. Wah ini palsu nih. Ini sekalian nih. Ya. Jadi kalau dibilang itu hoaxnya udah 1000% lebih dah Bukan tuh. waktu ini gitu Ini hoax lah gue bilang ya. Jadi itu asli. banyak yang belum ketemu. Asli. Makanya datang aja ke sana, nggak usah pakai janji. Ya kayak lu. Lu nggak usah pakai janji, lu datang aja. Antri. Dapat foto karena beliau begitu. Bedanya sama yang dulu sama yang sekarang apa? Apanya? Pak Jokowi. Nggak lo apa fisik apa apanya? Dia Lo tanya fisiknya apa? fisiknya? Ya fisiknya Jokowi. Jokowi benar. Oh berarti bukan. Oh udah ketawain. Lu tanya fisik apa? Kan ya fisik Jokowi. Kalau bisa Pak Bang aku tahu sesuatu. Ya ketawa. Jadi gimana sih bro? Iya, Asli. asli lah. Lu kira cloning? Ya enggak kan gua nanya nih sama lu. Kayak AI ya? Kagak lah bos. Oh betul ya. Ya jadi ini udah sontoloyo lagi gue bilang nih. Udah dua nih ngomong sontoloyo. Kalau ini dua karet ya itu kan kalau makan Nanti banyak. kan lu Sontoloyo berarti artinya lu teman Fadlizon. Hahaha, betul. Ya jadi gitu. Artinya sampai sekarang pun juga. Wah, Bang. habis bro. Ada kok. Habis. Nggak ada Dia nggak punya Maserati. dari tadi cerita Bala JP nggak selesai. Ya kan lu, gua lagi cerita lu alihkannya ke Pak Jokowi. Gua cerita dulu selesai ya. Tadi kata selesai itu ya bertemu keluar kan, ya kan banyak wartawan kan ditanya apa sih yang dibicarakan di dalam, ya kan ini kan ya biasa lah. Kan kalau kita ada wartawan juga, ya hal-hal yang ibaratnya rahasia pun juga akan diungkapkan. Karena jago, pengen pengen tampil. setuju satu ya, kedua ya karena pintarnya wartawan itu mengorek-ngorek. Gua rasa saingan nih Bener nggak? Bala JP ya. Ya. Ya kalau dia pintar mengorek-ngorek ya bisa gitu loh. Ini kayak biasa. Nah, terus diumumin sama ketua Bala JP siapa? Si Frans. Dia jangan diumumin. Oh. Dia bercerita. Bahwa pertemuan di dalam Ya seperti itu gitu. Salah satu. Nah langsung kan ditangkap kan semua orang. Buset. apa yang diomongin lagi dong. Ya enggak lah kalau itu kan dia yang tahu ya. Tapi kalau yang di publik dengan publik masalah 2 periode itu kayak Pak Prabowo, Gibran, Pak Jokowi meminta seluruh ya relawan-relawan pendukung beliau itu untuk mendukung Prabowo Gibran itu 2 periode. Berarti 2029 sampai 2034 itu kan gitu. Ya, jadi ya itu sebetulnya fine saja menurut saya. Orang kita internal kok. Sedangkan Gerindra pada ulang tahun Gerindra katakan apa 2 periode ya? Ini loh. Keluarin ayat pada tuh, keluarin ayat lah. Kenapa kok dibilang dirahasiakan sih? Kok beliau itu senang banget Bukan rahasia? masalah dirasakan pada tuh, karena ini ada internal kita aja. Jadi kan Pak Jokowi begini ya, Pak Jokowi itu ingin mendengar juga. Dia orang pendengar yang baik.
apa sih yang bisa disarankan kepada Pak Jokowi misalnya? Apa sih yang bisa memberikan pengarahan? Pak Jokowi itu bukan hanya kamu begini enggak. Kita pun bisa bilang, Pak jangan begini gini. Seperti apa alasan itunya? Seperti apa positifnya? Seperti apa negatif? Begitu. Jadi itu komunikasi ada. Bukan sesuatu yang harus yang kerja top down enggak. Ketika dia mengatakan 2 periode itu bagaimana? Menurut teman-teman. Kan begitu. Itulah diskusi berjalan di situ. Itu yang menarik gitu loh. Saya belum nggak tahu ya kalau mungkin yang presiden-presiden yang lain mungkin hanya top down, tapi kalau beliau begitu itunya. Misalnya bagaimana misalnya bergabung dengan PSI seperti apa? Apa sih itunya itu kan banyak. Karena sekarang kan belum masuk sebagai pembina kan? Nah, waktu itu lo ditanyain nggak? Sama kan ada relawan lain. Ini Andi Aswan mana? Ditanyain nggak? Gue itu pas pernah datang, gue dilihat sama dia udah ketawa dia. Dia bilang gue nggak begini. Teman-teman gue sih cerita aja. Andi Aswan ini adalah relawan saya yang sangat loyalis sejak gubernur DKI Jakarta. Banyak saksi itu sejak gubernur DKI Jakarta. Dia bilang sama saya, Mas Andi, saya menonton semua. Ya semua perdebatan dan perdebatan. Terima kasih Mas Andi. Saya sangat senang 3 kali. SK Wamen. Gua tunggu dah tuh. Gua tunggu dah tuh. Nah ini gua kenyataan, gua gak ngomong bohong. Gua nggak ngomong. Lain. Lu nanya gitu kan, gua nanya juga. Hanya di hands up dia punya. Oke. Gua gak ngomong. Gua tuh gak suka menonjolkan diri. Nggak suka ya. Kecuali di semua. Hah? Iya, lu kalau di Pandismo pengen banget menunjukkan diri kan? Oh bukan, Bos. Gua kalau Pandismo. Iya, lu les dulu 1 malam sebelum itu biar bisa bahasa Jepang. Yang setelah itu, les dulu 1 malam sebelum. Kita baru bisa bahasa Jepang. Kenapa bisa bahasa Jepang? Hah? Ceritanya gimana dulu? Gua pacaran sama orang Jepang. Oh ya? Lu udah seriusnya. Kena lu. Gimana kan kita merasa ya? Jadi Kenal lu. tadi lu bisa benar. Enggak, sebenarnya pertanyaan gue sih lebih dangkal dari itu. Itu beneran bahasa Jepang. Kalau gue Benar. Akhirnya begini, kan gue pernah katakan dia Usoha Fyaku. Itu bahasa kuno sebetulnya. Usoha Fyaku. Usoha Fyaku itu artinya pembohong besar ya. Oh. Usuk-usek kalau sekarang. Itu mereka tuh Dia ada ngerti nggak omongan itu? dia Uso dia pasti tahu. Uso itu artinya bohong kan. Sudah ada terus bahasa Jepang nggak ngerti pula kawan. Kalau Usoha Fyaku itu slang. Oh. Kalau Tapi yang emosi? ya halo hola lain gitu. Itu taman lawan. Ini kurang update. Ya. Umur itu udah nggak umur, gua nggak tahu, gua semua detail. Saya sebagai generasi alpha saya nggak ngerti. Jadi gini, ketika Sebenarnya saya mau nanya dulu Bang Aswan, kan pada saat relawan menyampaikan, kemudian harusnya kata Bang Aswan itu sebetulnya internal. Tapi kemudian diumumkan lagi oleh Pak Jokowi bahwa memang dialah yang menginstruksikan relawan untuk mendukung Prabowo Gibran hingga 2030. Itu terjadi ketika ada ungkapan dari Ketua Umum Bara JP yang baru itu, akhirnya kan ditanya terus sama wartawan kan, itu kan jadi bola liar semua kan. Jadi suatu bagus nih berita buat media mainstream kan begitu. Kan sekarang nih kayak kalau kita lihat ya fokus dari media mainstream itu kan mencari celah. Pokoknya tenang aja bro, mungkin Bara JP ini kan dibagi-bagi sama Pak Jokowi ya. Kalau ngomongin 2 periode Bara JP, ngomongin ijazah Andi Aswan, gitu loh. Ya analisanya boleh juga. Nah, tapi pada saat Pak Jokowi mengatakan itu sebetulnya harapan atau sudah persetujuan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran? Saya begini, kalau harapan kan boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau memang sudah persetujuan itu sudah kesepakatan bahwa Prabowo Gibran berarti sampai 2034, berarti 2029 mereka akan bersama lagi. Ya jadi ini adalah harapan kita semua. Harapan. Ya. Saya perlu underline untuk itu. Itu harapan kita semua. Kenapa kita bilang harapan kita semua? Bahwa keberlanjutan itu presiden itu hanya 5 tahun tidak bisa. Karena 5 tahun itu katakanlah menetapkan fondasi-fondasi.
5 tahun ke depan itu adalah membangun rumah itu sendiri. Kan begitu. Jadi berapa periode bro? Ini ya harapan kita, ya kan itu 2 periode. Kan harapan ya, boleh kan kita berharap toh? Ya kan harapan kita periode 2 ya? Hah? 2 aja. 2 tahun, kan sesuai konstitusi. Oh iya. Sesuai konstitusi kan hanya 2 gitu. Oh jadi itu disampaikan sama Pak Jokowi sesuai harapan pada tuh menurut pada tuh ini tuh too early gak sih Pak? Atau pantas-pantas saja sebenarnya? Very much too early. Oh, Ya kan? Very much too early. Kenapa saya bilang gitu? sorry ya bro kalau lo nggak ngerti bahasa Inggris ya lo ngerti bahasa Jepang. Ntar kalau ini gue kasih tahu. Ya aku mau Jadi istri kembali pada etika tadi, ya kan? Terlalu cepat, kerja dulu dong, ya kan? Kalau berharap nggak salah, boleh-boleh saja. Nanti-nantilah, ya toh. Jangan gak usah sekarang dulu. Ayo kita kerja dulu bareng-bareng semuanya kita garap dengan sebaik-baiknya. Pada tuh nggak apa-apa ngeritik Pak Jokowi kan sahabat banget sama Pak Jokowi. Iya, Nggak apa-apa ntar Pak Jokowi marah loh. enggak lah, kan baik. Oh gitu. Udah terima kok kritikan kan masalah. Tapi kenapa menurut pada tuh Pak Jokowi merasa perlu merekonfirmasi bahwa iya itu saya yang suruh gitu? Tidak pilihan, dia harus ngomong. Kan Ya kan? udah terlalu berisik ya. Terlalu berisik. Dan saya berharap bukan hanya itu saja sebenarnya, ya kan? Banyak hal yang terlalu berisik saat ini, ya kan? Yang butuh keterbukaan beliau, ya kan? Kita sebagai orang tua, orang yang dari awal membela beliau, ya, nggak ada salahnya dong kita menghimbau, Ya. nggak ada salahnya dong kita meminta, ya kan? Lebih terbuka lah Pak. Ya kan, jangan biarkan kami ini berantem terus-menerus. Jangan biarkan Jakarta ini, Indonesia ini gonjang-ganjing terus-menerus untuk hal-hal yang sepele. Kalau Bapak mau bicara saja lebih terbuka, ya, beres ini semua. Nah ini gua agak sedih. Sabar. Gua agak sedih. Gua ngapain? Lu kenapa nih? Ada yang bisa baca ini soal Yasin nggak surat Yasin? Gua kaget gue. Gua kaget banget. Aduh, mana duduknya? Gua di film TV itu kan jauh masih ini. Bro, gua mau ngambil ini. Lu sabar bro. Ampun dah gue jadinya nih. Nah, jadi gimana tuh? Kata pada tuh terlalu early Bang Aswan. Jadi gini lah ya. Kan ini kan untuk internal kita. Yang memang tidak dipublis. Kita memacu, kita punya semangat gitu kan. Gitu ya, untuk berjuang bagaimana menyukseskan periode pertama Asta Citanya yang merupakan program dari Prabowo sama Gibran. Kan itu yang awalnya kan sebetulnya seperti itu. Ya aku bilang lah, karena ada ya Ketua Umum Barajapin yang ngomong begitu dan memang semuanya publik, bukan publik lah ya, mass media ini, media massa ini, baik mainstream maupun online itu membutuhkan suatu berita yang sifatnya itu wah gitu loh. Jadi disengaja dibikin wah begitu. Nah itu menarik pertanyaannya. Kan aku bilang tidak disengaja dibicarakan. Makanya ketika itu kan kaget Pak Jokowi. Ditanyakan, Pak, Bapak menjelaskan ini, kan dia diam. Nah, karena itu sudah dikonsumsi publik, ya, yang membuat suatu kehebohan ya. Saya bilang, memang saya instruksikan kepada relawan saya. Ditanya lagi kan, saya instruksikan ke relawan saya, sudah. Apa ada perkembangan kan enggak? Bro, apakah ini sebetulnya adalah usaha bijak Pak Jokowi untuk juga meredam isu bahwa saat ini ada pembersihan orang-orangnya Pak Jokowi dari kabinet Pak Prabowo kan? Bang Muni digeser, Bang Karding digeser. Menurut lo gimana? Jadi gini ya bro, sepengetahuan saya ya, kalau diusulkan satu menteri atau dari orang Pak Jokowi itu hanya Pak Pratikno. Kalau yang lainnya itulah jangan-jangan yang lain. Saya juga Pratikno. Jadi begini, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu adalah Jokowi. Nggak boleh kita denial itu. Nah, gua nggak ikut-ikut. Kenapa aku bilang? Karena beliau adalah bagian dari kabinet 2019-2024. Pada itu setuju nggak kalau Prabowo? Semua ya, gini loh. Semua yang the president, all the president man itu, yang Jokowi
angkat itu udah orang Jokowi. Ya, tapi menurut gua kejauhan kalau nyebutnya semuanya Jokowi, kan ada yang profesional juga. Tunggu dulu kan gue belum selesai. Oh iya. Pengertian Jokowi itu bukan artinya dia orang Jokowi yang ini, enggak. Artinya beliau adalah pembantu presiden yang saat itu ada presidennya Jokowi. Kalau misalnya sekarang bagaimana? Ya orang Prabowo. Bisa dong. Karena semuanya itu adalah presiden ada Pak Prabowo. Itu yang mesti ditekankan gitu, Bu. Pengertian Jokowi itu jangan sampai itu menjadi dipelintir-pelintir lagi gitu loh. Gimana tuh pada tuh? Ya kan? Prabowo tuh Jokowi. Agak rumit ya menjelaskannya ya. Tapi Rumit, bro. terlalu menggampangkan beliau ini. Iya. Jangan begitulah. Jangan begitu. Bagian dari Jokowi dalam pemerintahan. Dalam kabinet. Dalam kabinet. Kalau dibilang Jokowi, itu lain cerita lagi, ya kan? Kalau dibilang Jokowi, ya aku di Jokowi dari awal dulu, ya kan? Aduh. Begitu, itu beda itu. Nah, Ya kan? itulah makanya saya Kita berdarah-darah ya. benar. Ngurusi dia ya. Pasti banyak yang kata itu kan. Enggak, saya hanya memberikan suatu gambaran aja. Gue kagak berani lo pada tuh. Iya kan? Nah, senior bos lah. Lu kayak lu udah gua giniin kakinya sama lu kan lu di bawah. Lu nggak sadar-sadar juga lu. Jadi gini bos ya. Jadi intinya gini lah ya. Kan gua jawab tadi itu. Ya. Itu jangan duduknya gue bukan Risma. Oh iya benar. Iya. Gua tarik lagi. Jadi ya beliau melihat kolega-kolega beliau, teman-teman beliau dari kabinet, siapa yang bisa kerja, Oh. ya kan? Wah ini cocok buat saya. Berarti yang nggak dipilih sama Prabowo nggak bisa kerja. Tunggu dulu, gue belum selesai. Lu mau kalau dipotong lagi, biar clear gitu, clear and clean gitu. Terus. Ya, ini cocok dengan style saya untuk bekerja. Oh, style ada. Stylenya dong. Oh, style. Iya, ini cocok buat saya nih, cocok buat saya. Itulah yang dijadikan beliau sebagai menteri. Bukan artinya beliau itu titipan dari Pak Jokowi, itu udah. Ya kan? Kalau dititipin bisa saja dia langsung dititipin. Atau si Verta Matuti dititipin. Kan bisa itu. Kalau bicara titipan, udah. Ya, artinya apa? Artinya kan gitu. Kalau kita bilang, kenapa perhatiin? Ya perhatiin dulu seknek. Seknek itu kan mengetahui seluruhnya proses-proses yang ada di negara kita kan. Kan seknek itu kan sekretaris negara dan dia tahu dong dalamannya apa. Apalagi rektor pula dari Gajah Mada. Rektor pula. Jadi kita paham bagaimana secara administratifnya gitu. Langsung ya saya itu dong ya. Ya kan seperti itu menurut aku ya. Ini pandangan saya, bukan pandangan Pak Jokowi. Iya, Secara enggak. Nah jadi Tahu semua. lu mau gila atau apa sih? Lu dengerin ya? Iya dengerin. Mari confirm kita ya. Iya, Oh, tahu semua tahu tersebut kita. semua. Oke. Tahu semua itu Iya, udah. dalam administrasi ya. Iya. Karena lu tahu tuh lain Ini taunya. yang paling penting administrasi. Lu bilang gini, oh jangan tahu semua. Oh tempe semua sih. Oh, bisa jadi. Oh apa misalnya tobrol. Oh, tahu semua, tempe semua. Oh semua kan. Boleh usaha yang bagus, saudara. Terus kan? Ya itu yang terjadi ya kan. Nah, case kalau kita katakan terjadi yang namanya apa reshuffle kemarin. Nah, kita melihat juga sekarang kan ada entry point untuk melakukan itu juga segera. Walaupun pandangan kita mungkin nanti 20 Oktober setelah 1 tahun. Tapi kenapa cepat banget itu kan? Ya karena ada entry point untuk itu. Apa misalnya? Ya terjadinya 25 sampai 30 Agustus itu. Iya. Demonstrasi itu. Iya. Yang ditunggangi oleh namanya organisasi tanpa bentuk. Di situ kan yang membuat kerusuhan itu. Iya, itu organisasi tanpa bentuk, terorganisir. Oh. Bentuknya seperti apa? Siapa itunya? Dalangnya siapa ketuanya? Tidak ada. Beda tahun 98. Ini semua kan dilalui dengan menggunakan medsos. Oh. Ini yang berbahaya sebetulnya juga karena kita nggak tahu siapa dalangnya, siapa yang bertanggung jawab dan itu sangat sporadis, gotok dan terorganisir betul. Ya, jadi itu mungkin salah satu yang terbaik. Tapi kalau kita melihat siapa sih yang mesti bertanggung jawab di situ, mestinya hal itu bisa dimitigasi menurut aku. Menurut saya, Apaan? itu bisa, iya sudah bisa dimitigasi itu sebetulnya gerakan-gerakan itu. Kan BIN kan mestinya sudah langsung terlibat di situ, memberikan masukan langsung ke presiden kan. Menko Polkam juga harusnya sudah tahu juga itu. Nggak mungkin dia tidak tahu kalau laporan intelijen pasti ke dia semua. Nah, mungkin salah satu KPI yang mungkin menurut Ini tuh kita tadi ngomongin praktik loh, bro. terus bau
Gua kan Ya boleh lu bebas nah, boleh ya. kebebasan kan. Lalu kayak makan bubur aja panas sih. Jadi ya bro, di situ kita lihat. Tuh di setelah gua jadi hampir lupa lu. Jadi entry pointnya di situ. Kan penilaian semua kan berdasarkan KPI kan. Oke. Lihat itu ini harus diganti. Ya beberapa ya katakanlah bahwa itu wah itu di era Pak Jokowi dia punya menteri-menteri terus diganti. Ya menurutnya presiden ya sebagai majikan ini pembantu-pembantunya ini kan kalau jadi pembantu presiden siap diangkat, siap untuk dicopot. Nggak boleh ada kata-kata kenapa saya dicopot, nggak ada itu begitu. Harus siap untuk itu, mentalitinya pun juga harus siap. Terakhir ketemu Pak Budi Ari kapan? Gua agak lucu itu loh. 2 hari deh setelah Copot. telepon gue. Oh, Pak Budi Ari. Gimana? Ya gue gak mau cerita sama lu, udah. Tapi lo ditelepon sama Pak Budi Ari. Ya udah itu aja. Nggak lo angkat. Ngobrol gue ada berapa menit. Wah, masuk. Ternyata gue buktiin loh. Ngobrol apa? Ya udah gue gak mau cerita gue. Oh, berarti enggak nih. Gak apa-apa, gue bilang enggak gak apa-apa. Ngobrol kan? Gue bisa bongkar gue liat nih. Kalau nggak ditelepon itu ceritanya ada. Ya tapi gue gak mau cerita. Oh, Kok gue dong gak mau cerita sama lu? iya berarti kan nggak ngobrol. Hah? Oh iya. Gue ngobrol. Ngobrol. Tapi gue gak mau cerita sama lu. Nah, tapi ditelepon sama Budi Ari. Ngobrol. Ngobrol. Halo. Selamat malam. Ya kan? Terus dia cerita. Ya udah lu gak usah cerita lain. Lu mau selesai dulu gak? Gue belum selesai kan? Terus. Bener gak? Ya, boleh. Ya kan? Itu bukan bahwa itu adalah apa katakanlah orang-orang Jokowi yang kata ada istilahnya namanya dejokowisasi. Oh, kata Budi Ari gitu. Bukan, lu balik lagi Budi Ari. Enggak, Ini gue bicaranya 5 menteri yang di ini. Iya. Bukan dejokowisasi. Karena di situ juga ada namanya sama Budi Gunawan. Ada Ibu Sri Mulyani. Ya. Itu kan afiliasi kan jelas afiliasinya kan. Udah nggak punya KTA. KTA itu gampang, besok tuh bisa dicetak. Apa sih kok tiba-tiba nggak punya KTA apa sih? Ya dibilang PDIP kan gitu. Makanya gue bilang kalau you katakan dejokowisasi pasti ada demegawatisasi kan. Oh, seru banget itu. Benar nggak? Karena ini ada seorang. Ini bukan ngadu domba nih. Bukan. Jadi gini gue cerita dulu nih semalam ya, dia akan bersuara. Enggak. Oh, bukan Rakyat bersuara. Ri Rangkuti kan mengatakan ada dejokowisasi. Saya bilang kalau you katakan dejokowisasi pasti ada demegawatisasi. Kata lo. Iya kan kata gue kan. Kenapa gue bilang ya afiliasi kan masing-masing tahu nih. Ya kan Budi Gunawan afiliasinya dengan PDI. Ya kan Sri Mulyani juga kan udah tahu kan juga kedekatan Sri Mulyani dengan Ibu Megawati. Artinya kan sudah ini sebetulnya itu tidak ada yang namanya demegawatisasi, dejokowisasi. Iya kan yang ada itu ada pembantu presiden yang diangkat, siap diangkat dan siap dicopot. Kata Budi Ari. Nah, kata Ri Rangkuti. Oh, ini kata Budi Ari yang mana nih? Kata Bu Ari. Kita nunggu. Wow, selamat ulang tahun ya. Iya. Oh, siapa? Emang gua ngomong selamat ulang tahun? Tadi bang. Bukan ngomong apa gue? Gitu. Iya. Nih, satu lagi nih. Ini soalnya udah ngomel-ngomel nih teman-teman. Bro kan Pak Jokowi kan presiden ke-7 ya. Presiden ke-7 sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden kan? Kenapa relawan masih ada ya? Nah bro, jadi begini. Ketika Prabowo Gibran menjadi satu pasangan, ya, jadi kita ini yang memang tegak lurus dengan Pak Jokowi untuk membantu program-program beliau, pemerintahan beliau itu. Nah kita membantu Prabowo Gibran itu, ya. Jadi apapun kita lakukan ya kita bekerja keras untuk bisa mensukseskan Prabowo Maksud gua Gibran. kenapa nggak membubarkan diri setelah Pak Jokowi selesai? Sekarang mungkin kan instruksi ke Pak Prabowo Gibran Oh, untuk membantu Prabowo Gibran. supaya biar masih ada kerjaan. Nah, itu tergantung persepsi masing-masing. Oh enggak, gua nanya ini kalau Nah, nggak apa-apa. Yang benar mah ada kerjaan juga. Oh gitu. Ya kan? Itu berarti. Jadi begini ya, jangan itu dikomersialkan seperti apa. Tapi jadi gini. Komersialkan seperti apa tuh gua nggak ngerti tuh Nah, maksudnya apa. itu bahasa baru. Oh, ini bahasa baru ya. Jadi Bahasa Jepang. jadi ya kalau kita lihat begini, fungsi dari relawan itu bukan semata-mata relawan politik. Oh,
Fungsi relawan Konsep itu, baru nih, konsep baru. Konsep baru. dan memang kita sudah melakukan hal itu. Fungsi relawan itu Bukan hanya sebagai fungsi relawan politik. kata Budi, bukan kata Budi Arin, makanya asuhan awal. Oke, terus Kenapa? Kenapa? Karena relawan itu juga berfungsi sebagai relawan sosial, oke, relawan kemanusiaan, relawan pendidikan, pas banjir. relawan kesehatan, Relawan sosial pas banjir. kesehatan, Oke. ya kan? Terus Contohnya apa ya? Banyaklah kegiatan kita bisa lakukan, dan itu bisa juga permanen, bisa juga sporadis kan gitu. Kayak misalnya permanen apa misalnya? Ya kita bisa buat lembaga bantuan hukum misalnya untuk membantu para yang termarginalkan. Kan salah satunya kan itu. boleh loh. Bisa gitu kan? Kalau gitu, Hah? si Sylvester perbuatan hukum lagi. Enggak, ini aku cerita dulu nih. Ini fungsi dari relawan. Kalau bukan itu nggak berani sih, nggak mau gue doang. Jadi relawannya itu ya bukan bahwasanya nanti dalam politik terus kemudian tujuannya itu apa? Enggak. Tapi tujuannya itu adalah bagaimana membantu. Gue ngomong belum selesai lo. Penci supaya gua dia lah nyawa sama gua. Ada di ruangan gua bersih. Gue ngomong buat terus sih. Bapak kapan lu ngomong nih? Ntar dulu pada tuh ada waktunya. Ada waktunya. Ini kan kita semua dengerin dulu ya pada tuh. Iya. Jadi itu tidak semata-mata di highlight nih. Tidak semata-mata itu relawan tuh politik. Karena kita punya jaringan itu ya bisa digunakan untuk bisa menyuarakan apa sih program-program pemerintah sampai ke daerah. Tapi baru kali ini loh bro relawan nggak bubar tuh. Relawan. Emang relawan pertama itu dibentuk juga pada zaman Jokowi. Kan lu juga relawan dulu. Iya gua relawan. Relawan itu apa dengan Ada karya bos. Iya kita ngomong saja. Baca kok bisa lagi. Yeay. Aduh, kita Wako. ayo aku. iya, mesti bilang iya. Iya. Harus gimana nih? Lanjut kan? Nah iya. Tadi aku bilang ya. Jadi begini. Ini bisa dijadikan sebagai ada suara pemerintah untuk menginfokan program-program pemerintah yang ada. Dan juga kita ini sebagai penyumbang ini apa sih yang dikeluhkan oleh masyarakat di lapisan paling bawah untuk ke atas. Ya, kita nggak bisa menutup mata lah ya. Bagaimana misalnya jenjang birokrasinya dari pemerintah ke Pemprov ke Pemda itu pasti ada lab hole-nya di situ juga ada. Kalau menurut pada tuh gimana sih relawan itu sebaiknya membubarkan diri usai pemilu? Relawan tuh dengan buzzer apa bedanya ya? Tuh. Boleh makan lagi. Gimana tuh Pak? Relawan dengan buzzer bedanya apa? Jawab Anda tuh kalau ditanya jangan pura-pura makan. Kenapa gue makan? Gue selesai dulu. Biar sopan. Kita ini mau hormati makanan. Capek orang bikin makanan ini. Lu nih memang gak mau hormati lu. Ya Allah. Ini dari Makassar gue. Iyalah. Makanya gue ajak ngomong bugis lu. Apa gitu kan? Pantas lu. Oke lanjut ya. Lu mau kawin lagi? Gak sih pakai itu bayi mau kawin lu. Oh, Iya. itu jadi. Jadi bro. Itu tadi pertanyaan Pak Datu. Ya. Relawan sama buzzer bedanya apa? Ya beda lah. Buzzer ini Lalu pendengar. jawabnya ke Pak Datu dong. Iya, jadi gini, kalau buzzer itu ya kan banyak kan di media sosial ya, medsos apa. Mereka kan juga ada yang buzzer kan dibayar. Kan bayar banyak. Oh dibayar tuh. Bayar banyak. Itu nggak menutup mata semua. Sekarang kelemahan Pak Jokowi itu nggak ada buzzernya. Oh, Yakin? Ini berlebihan ini. Karena buzzer yang dibayar. Kalau misalnya yang dibayar. Kalau kita bicara, kan gini, buzzer ini kan ada yang positif, ada yang memang negatif. Kalau kita positifnya begini, ini program Jangkrik Bos adalah program podcast terbaik seluruh Indonesia. Enggak. Bukan. Masih 14.000 belum terbaik. Oh berarti gua salah lihat ya, gua kira 140.000. Bukan 14.000. Bosnya Lu dikit banget sih lu. yang gede itu Henry Satrio official, Bang. Oh iya. Henry Satrio Official. itu berapa? Itu gede banget udah. Itu gede berapa ya? Hampir 100.000. Hampir. Lu kalah punya waktu ini gue. Ya orang kalah gue pun nggak apa-apa. Namanya juga manusia biasa. Oh iya deh. Gua akuin itu. Ya, kita ngapain sih kita ngundang dia? Gue tuh kayak sekarang udah gitu kagak kita usir-usir. Lama lagi Pak. Lama lagi.
Tapi kan informasinya daging semua kan. Apa yang daging bos lu pada teh muter-muter. Kalau ngomong di telepon Budi Ari buat tanya ngomong apa? Enggak tahu ngomong apa yang daging. Tapi bagaimanapun jangan ditinggal pergi. Ini kalau acara halus bos susah nampilnya. Banyak bocornya ya. Iya. Gak jelas. Nah, lo bilang jadi ada positif pada. Jangan salah nih porsinya pada tuh nanya kalau tuh tadi udah satu bagus tuh. Relawan sama buzzer bedanya apa? Beda. Relawan sama buzzer ya. Kalau relawan itu kita tuh berjuang di lapangan langsung. Kalau buzzer, Medsos. Apa dia terjun enggak? orangnya beda. Orang bisa beda. Bisa beda. Ya bisa beda lah. Lu punya sosmed nih. Nah, Ketika lu menyampaikan lu terus gitu ya kalau ditanya terus ngegas gitu ya. Ini bukan orang lain. Saudara semua di sini. aku begini pada tuh. Jadi apa ya? This is my typical. Oh iya. Ya kan? Gitu loh. Selalu bersemangat. Ya kan? Kita hidup tambah semangat. Ya, ibaratnya ya model Hendy Satrio ini. Nah, coba tuh begini ya. Kagak banget. Silakan Pak Datu. Tadi itu pertanyaan saya belum dijawab. Menurut Pak Datu ya, ini pertanyaannya ini. Kenapa relawan kok? Apakah relawan sebaiknya membubarkan diri pasca pemilu atau seperti hari ini nih? Dijaga nama baik lu ada seragam guys. Relawan Jokowi. Enggak apa enggak pakai seragam. Gimana Pak Datu? Pak Datu. Soalnya kan relawan yang Pak Datu pimpin tuh setelah Pak Jokowi terpilih sebagai Gubernur Jakarta waktu itu langsung Iya. Iya. Ya. Karena kita dulu komited, ya kan? Begitu kita hanya mengantarkan beliau jadi Gubernur. seseorang, jadi gubernur. Satu kita selesai. Saya Mengganggu pun tidak, Ya. apapun tidak, ya kan? Nah, kita punya relawan namanya B22. Ingat nggak lo? sabun. Borobudur 22, ingat nggak lo di Menteng dulu? ya. Oh, Lu masih langsing dulu. ya sama. Ganteng banget lo. Rambut lu wah, keren Sekarang kali. Rumahnya Boy Sadikin ya? Iya, yang sebelah kan sama bos Iya. Lu kan ganteng dulu lo. Dulu. Sekarang dia bawa tuna. Bocah tua nakal. Gue ngomong ganteng gue sih. Ngeri banget tuh nih orang beneran nih. Jadi gini juga, ya kan. Kalau kita bubar, program-program dari pemerintah, ya itu siapa yang akan memberikan informasi sampai detail ke Banyak mereka? bro. Enggak juga bro. Banyak bro. Enggak juga. Kita udah tahu di lapangan seperti apa. Berarti lu pikir orang-orang itu nggak capable semua tuh? Bukan nggak capable gitu loh. Lalu lu bilang siapa yang mau memberitahukan menginformasikan program-program pemerintah kan udah. Iya benar sih, tapi gue akan kembali bicara capable ya. Iya. Capable-nya gitu. Iya. Artinya kita ada satu bagian dari proses pemerintah itu penguasa itu berdiri gitu, ya kan? Presiden dan wakil presiden itu berdiri gitu. Kita ada proses itu, kita berjuang untuk di situ. Dan program-program disampaikan seperti apa. Dan memang kita ini ada silaturahminya. Kata Pak Datu sebaiknya mengantar saja. Ya itu kan tergantung persepsi orang, tergantung persepsi yang lain. Itu hanya mengantar, itu diamkan. Apakah kalau terjadi sesuatu misalnya, ya chaos lah, apalah ya di luar dari ini ya, kayak model suatu pemerintah yang sifatnya otoriter, absolut dan sebagainya nih. Ada apa Enggak, tunggu dulu dong bro. Faisal Ya, absolut dan sebagainya itu. Bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Relawan bertanggung jawab. Ya enggak bro. Tunggu dulu. Bukan kita bicara yang bertanggung jawab. Siapa bertanggung jawab? bukan sini. Enggak, gua tuh nggak sanggup kok gua tuh. Gua kan nonton gini. Dia pokoknya ke gua aja dia berani. Itu gua karena Pakai topi sih. gua ngarep ke lu kan. Tapi gua ngeliatnya ke sini nih. Iya. Terus hampir ketawa kan. Kalau pertanyaan dari Pak Datu tuh. Relawan yang bertanggung jawab. Relawan, semua masyarakat Indonesia yang memilih beliau itu bertanggung jawab. Bukan masalah itu relawan, kan begitu. Tanggung jawab apa? Moral kita itu dari sini. Nggak ngerti gue bro. Nggak maksud gue kan Kita bahas kalau masalah tanggung jawab keamanan ada aparat menginformasikan program-program pemerintah, ada aparat yang memang bekerja di situ, ASN dan lain-lain. Nah pertanyaan lo begini, apakah sedetil itu mereka akan memperhatikan? Ya akan memang relawan sedetail itu. Nah, sebagai contoh aja lah misalnya, Apa contoh? ada satu misalnya oknum. Nah gitu. Penonton. Ini ada oknum ya, misalnya satu kementerian. Ah,
ya kan? Kita masalah tanah aja dah coba. Oke. Ini misalnya gratis nih, masyarakat yang tahu bahwa ini gratis. Apaan tanah gratis, bro? Surat nih, gue bilang gini, gue bilang nih, ini kan gue bilang umpama nih, Sabar. ya kan? Lu hai. Jadi itu fungsi dari kita Oke. di sana. Nah, ini benar nggak secara undang-undang pertanahan katakanlah kita harus bayar nih. Ternyata undang-undang itu mengatakan katakanlah hanya 50.000 tapi dicas ke itu 5 juta misalnya. Kan apakah sampai ke situ itunya? Nggak ada pemasaran di situ. Itulah laporan-laporan masyarakat itu kita tampung. Relawan yang nampung. Kebetulan mereka itu dekat dengan relawan. Ya kan? Itulah yang kita sampaikan. Makanya saya bilang pengawasan apapun itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa menjaga dari konditinya. Perlu nggak pemerintah membentuk badan relawan nasional? Jadi kalau menang nih relawan masuk situ. Nanti kalau badan SAR itu apa badan SAR? Itu kan buat urusan yang kemanusiaan. R-nya belakangnya apa? Rescue. Hah? Rescue butuh apa? Butuh apa, bro? Lu pinter tuh, payah ya. Pinter tuh, lu relawan. Ya emang kalau lu sejenis sama ngambil. Enggak, masalah gue pertanyaan gue jadi hai. Gue ketahuan seneng nanya. Enggak, perlu nggak itu kan kalau ada badan relawan nasional jadi otomatis ya. Pada tuh kalau presiden menang, relawan langsung masuk itu semua. Relawan jadi langsung didistribusikan untuk mengawasi. Enggak juga, kan gue bilang namanya relawan. Lo tau nggak singkatan dari relawan? Coba bang. Rela melawan, siap untuk dilawan. Baru bikin gue ya. Lo tahu? Coba pada tuh. Komentar gimana? Rela melawan, siap untuk dilawan. Iya, tunggu pada tuh dulu nih komen. Tapi rasanya ya, saya kan sekarang sudah jadi orang awam ini, ya kan sudah bukan relawan lagi sudah, ya kan. Rata-rata relawan tuh kok kupiknya jadi menteri sih? Oh ya. Tapi saya jadi wamen, komisaris. Jadi begini. Ngegas dong, ngegas. Ngegas ke dong. Ngegas ke dong. Aduh, malah dong gitu dong. Kata Ngiru ke gua yuk. Oh, kata-kata tuh, gua relawan semua ini banyak. Jawab. Jadi gini. Ya satu hal ya menurut saya, mungkin dia merasa bahwa dia sudah bekerja tuh, itu hak mereka lah, hak individu. Oh, jadi berharap. Itu hak individu mereka melakukan itu. Ada juga yang tidak. Kayak misalnya, pada tuh apakah berharap pada itu? Dia bubarkan? Ya enggak. Makanya saya bilang itu tergantung dari individu itu masing-masing. Apa sih tujuan dia berjuang untuk kita? Oh, ya kan? Kan dia sudah nggak rela lagi dong dia. Kenapa? Sudah nggak rela lagi. Makanya saya bilang rela untuk melawan. Rela untuk melawan, siap untuk dilawan. SAR tadi tuh rela. Rela. Mati pun jadi dia masuk ke dalam jurang sana. Nah, ini tidak dong. kan saya bilang kan nggak semuanya pada tuh. Jadi itulah ya. Tergantung individunya dia. Oh gitu. Ya, apa sih tujuan dia kan? Oke. Kan kita tidak menyamaratakan sebuah bahwa relawan itu adalah memang begitu, enggak. Nah, individu mereka masing-masing mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi kan nanti juga alam yang menentukan untuk itu. Seleksi alamnya. Kan seperti itu. Karena kau sudah berharap tuh, sudah nggak rela lagi bos. Kalau berharap ya itu bukan namanya relawan. Ya kan ada udang di balik etik batu. Ada udang di balik dia batu. memanfaatkan kita semua untuk Lu pada kemana ya? Nah, di sini aja lu aja. Suruh cari gara-gara gua lagi lo. Sini mana gua ke tasnya. Lu nggak tuh. Ada bang. Tuh. Mau tanya apa? Lu aja. Lu bisa kasih dia langsung. Apa sih? Udah baca. Nggak itu apa pertanyaannya tuh. Ya udah. Jasa Gibran. Jasa Gibran. Jasa Gibran. Tanya Pak. Gue salah ngasih gue berarti lah. Mana coba? Ada. Masuk Kak. Lu jawab. Mana nih? Pak, Jasa Gibran.
Lo bicara ijazah gitu. Lo tanya ijazah gimana? Yang mana yang mau bicara? Bukan gua yang nanya. Siapa ya? SMA? Saya bawa lagi di ramein. Dia Nah, ngeliat- jadi begini. Respon kali ya, dia main nafsu aja. Bukan nafsu aja, gue udah sering banget. Jadi gini, Aja Gibran. kita harus membedakan bagaimana struktur dari kurikulum, struktur pendidikan di Singapura dan Indonesia. Artinya 6 plus 3 sudah 9 tahun. Itu dihitung. Jadi dia hanya menjalani 2 tahun, ya, jadi 11 atau setahun. Enggak, masalah ini pemikiran mereka itu adalah Lu jangan don't get me wrong ya. Gua nggak mencari kesalahan. gua apa Gua masalah? pengennya ini Gibran selesai dengan Iya. tujuan gua ya.